Halo teman-teman, kembali lagi channel Dikicu. Nah, kali ini di samping gue udah ada motor Yamaha Aerox 125 LC. Ini adalah motor yang lumayan rare sebenarnya, karena dia ini diproduksi hanya tahun 2016 aja. Dan itu setahu gue gak nyampe setahun, jadi cuma beberapa bulan. Setelah itu lenyap gitu. Jadi ini adalah mbahnya atau kakaknya lah, gue bilang bukan mbahnya ya, kakaknya Aerox 155 yang sekarang beredar gitu. Kita dari bodinya mungkin. Nah, bodinya nih ya, kita depannya. Ini kalau lihat tampang depannya ini memang mirip, apa ya, ada garis desainnya memang mirip sama Aerox 155 keluaran pertama. Jadi dia punya dada yang busung, agak sombong itu bentuknya, itu sayapnya lebar juga. Dan spakbor yang yang apa namanya, kayak motor laki, jadi ngikutin ban gitu. Nah, di belakang ini kita bisa lihat tulisannya Aerox 125 gede banget gitu. Terus ini juga garis bodinya menurut gua lumayan mirip sama Aerox 155 yang generasi pertama gitu. Dan satu poin yang juga mirip sama Aerox itu yang 155 adalah behelnya di bawah ya, dia ngumpet. Dia nggak kayak motor lain yang di kelas ini yang behelnya ada di atas ini gitu. Jadi behelnya ngumpet di bawah kayak gini. Menurut gue ya knalpotnya bentuknya unik ya. Ini agak mirip sama Gatling Gun kalau dari belakang itu nih. Kelihatan ya, bentuknya agak mirip sama Gatling Gun. Jadi menurut gue ini knalpot Yamaha Matic yang paling bagus menurut gue bentuknya. Nah, dari segi mesin, ini adalah mesin yang dipakai di Xeon RC 125. Dia udah injeksi dan mesinnya sudah liquid cooled, udah pakai coolant di sini. Terus tenaganya 11,4 horsepower. Dia setara sama Yamaha Vario 125 ESP. Emang kayaknya mesin ini untuk komparasi dengan Vario 125 ya. Tenaganya mirip-mirip, torsinya juga mirip-mirip. Sekitar 10,4 Nm kalau nggak salah ya. Di sini pelek belakang ini peleknya lebar ya, 2,5 inci, jadi bisa pakai ban lebar, enak banget. Nah, jadi kaki depan ini menurut gue adalah salah satu titik terlemah atau paling jelek menurut gue dari Yamaha Aerox 125 LC ini. Karena apa? Karena ini kurus banget ya. Jadi kalau lihat perbandingan bodinya ini, bodinya kan lebar, tebel gitu. Bodinya tuh tebek gitu, lebar, kelihatannya berisi gitu, keker. Tapi begitu kelihatan tepung kakinya, ban dan velgnya ini kelihatannya kecil banget. Jadi kayak orang fitness tapi dia lupa leg day gitu. Sayang banget. Malah kalau misalnya dipakai velg lebar, ini bakal menurut gue jauh lebih ganteng. Terus lampu depan ini juga pakai LED ya, udah kayak NMAX sama Lexi dan sekitar dan lain-lainnya. Dan Aerox juga sama yang 155. Ini udah pakai LED integrated. Terus kita ke batok. Nih, batoknya dia gue ngomongnya ini batokless. Jadi kenapa batokless? Karena dia tidak pakai batok yang full. Jadi ini kayak Yamaha X-Ride, kayak Scoopy gitu ya. Lampu sen juga di atas, terpisah dari lampu main headlampnya. Terus sudah pakai spion mirip sama Yamaha NMAX dan Yamaha Mach-1 baru lainnya. Nah, kita naik ke bagian kokpit ya. Di kokpit ini cukup standar ya fiturnya. Cuman ada high low beam, ada lampu sen kanan kiri, tombol start dan tombol klakson. Jadi tidak ada idling stop system segala macem, dan fitur-fitur kekinian lainnya nggak ada. Terus ini stangnya juga stang kebuka ya. Ini stangnya mirip X-Ride juga. Udah ada parking lock brake system, dan ini speedometer persis banget sama X-Ride. Kalau lihat sini, ini cuman fiturnya cuman ada speedometer biasa, indikator temperatur, water temperature, engine light atau engine check light, ini indikator beam, indikator lampu sen, dan juga indikator bensin gitu. Ini bisa lihat juga ya CVT-nya di sini. CVT-nya itu biasanya kan di sini lo lihat ada tembolok tebel gitu ya kalau Matic zaman sekarang ya. Itu biasanya itu isinya filter udara. Ini sini nggak ada. Filter udara kayak di Mio lama di dalam inner fender sini. Jadi kelihatan di sini agak kosong. Tapi menurut gue malah lebih bagus gini karena jadinya tidak ada kayak tembolok gitu ya kayak Matic zaman sekarang ya. Ini lebih clean gitu. Nah, untuk buka bagasinya diakses dari kunci depan. Kita buka joknya. Nah, ini dia bagasinya. Jadi bagasinya itu sekitar 12-13 liter ya. Lumayan gede, tapi nggak gede-gede banget karena ini cuman cukup untuk helm half face yang kurang kecil gitu. Agak nanggung memang. Ini tangki bensinnya itu dia muat 3,8 liter. Jadi nggak banyak lah ya, kecil. Oke, jadi ini bisa dilihat perbandingan motor ini dengan gua tinggi 163 cm, dan motor ini dimensinya mirip sama Yamaha Xeon platformnya karena ini Yamaha Xeon juga. Jadi bisa dibilang ini motor nggak terlalu besar ya. Ini karena gua 163. Kita coba lihat gua napak apa enggak. Ya, di sini gua masih bisa napak sempurna 2 kaki, jadi tidak intimidatif buat gua. Beda sama kayak naik Lexi, Aerox yang baru juga, Aerox yang 155 itu gua agak terintimidasi karena gua jinjit bro gitu. Jadi bukan salah motornya sih by the way. Oke,
Jadi ini bisa dibilang ramah buat rata-rata orang Indonesia ya. Oke, jadi sekilas tentang walk around-nya motor ini. Sekarang gua akan coba langsung motornya. Oke teman-teman, sekarang nih udah di motornya, kita langsung coba aja. Ya, talk chair ya. Oke. Ini tahun 2016 motornya dan kilometer sudah 27.000. Ini CVT masih halus, masih enak ya, dan tarikannya cukup responsif. Kalau kita buka gas tuh, nah langsung gitu, enak gitu. Oke. Ini juga, ini jalan konblok ya, jalan konblok, termasuk nyaman, tidak banyak getaran. Jadi feedback di jalan tuh nggak terlalu terasa, cuman feedbacknya tidak mengganggu gitu. Nah untuk impresi gue dari segi looksnya juga nih di cockpit ini menurut gue mirip banget sama X-Ride ya jadinya, karena speedometer juga sama kayak X-Ride, terus stangnya juga mirip. Gue nggak tahu ini sama persis apa enggak, tapi mirip. Ini juga tuh layout dashboardnya mirip banget sama X-Ride. Kalau spion ini mirip sama NMAX ya. Jadi kendaraan ini rasanya kayak nggak kayak naik Aerox. Kalau Aerox 155 itu kan dia sporty gitu, kayak balap gitu. Cockpitnya desainnya cukup simple dan sporty. Kalau ini dia agak-agak trail ya, agak-agak crossover gitu stylenya. Agak berkebalikan dengan desain body bagian belakang dan depannya juga gitu. Dan dari segi pengendalian ini menurut gua cukup lincah ya, stangnya enteng. Nih polder-polder kecil itu kalau kita hajar juga nggak terlalu mengganggu ya. Kalau dibanding sama Mio M3 punya gue tuh, Mio Z itu gue lebih pilih ini sih untuk dari segi kenyamanan shockbreaker ya. Dari remnya cukup enak juga, cukup pakem. Ini pas banget, jadi ini sekarang lagi ngabuburit ya sebelum buka puasa, jadi rame banget jalanan, lumayan macet, lumayan merayap. Ini menurut gua untuk macet-macetan enak sih, dia lumayan responsif bawahnya, jadi kalau buat dulu enak. Terus masih halus juga dan enteng ya, tadi enteng stangnya, jadi bisa buat lip-lip lebih enak juga dan nggak capek gitu kalau misalkan lu harus stop and go terus. Dari segi figur tenaga ini menurut gue cukup banget ya untuk 125 cc. Jadi kalau tenaga ini sekitar 11,2 HP, jadi 11 horsepower kurang lebih. Terus torsinya 10,4 Nm. Jadi dari segi figur tenaga dan torsi ini memang diperuntukkan motor dalam kota rasanya ya. Dan karena ini memang berasa torsinya lumayan enak di bawahnya, dan akselerasi di rem yang tengah juga cukup gitu buat nyalip. Nah kayak gini misalkan tuh, ini agak rasa tenaga ngisi gitu. Nah ngisi tenaga enak gitu, jadi kayak nggak ada rasa ragu untuk nyalip gitu. Nah kayak gini misalkan. Ini posisi gue berdua ya, gue lagi sama teman gue boncengan, dan tenaga cukup aja gitu buat nyalip. Oke, jadi kalau dari segi ring presence secara keseluruhan, motor ini menurut gue hampir nggak ada minusnya ya gue rasa. Jadi untuk di kelasnya ya menurut gue ini cukup enak, cukup stabil, cukup bertenaga, cukup halus. Memang mungkin kalau dibandingin Vario 125 dari segi kehalusan mesin, gue masih pegang Vario 125 yang lebih halus. Tapi ini tidak kasar, tidak bergetar gitu, enak lah, masih enak gitu. Ini menurut gue motornya cukup ringan dan cukup nyaman digenggam, stangnya, gripnya. Karena posisi dari badan kita ke stang juga ini tidak terlalu rendah, cukup pas lah ini. Jadi lumayan agak tinggi menurut gua, jadi lumayan nyaman ya. Dan posisi jok ke tanah itu sekitar 75 cm. Jadi kalau buat orang yang sekitar 160 sampai 170 itu masih enak, masih bisa napak lah. Gua tinggi 163, pakai motor ini masih bisa napak dua kaki dengan sempurna. Jadi kalau di macet-macet itu tidak mengganggu, tidak bikin capek. Dan kalau mau parkir atau mau keluar dari parkiran gitu juga tidak menyulitkan ya, karena kita biasanya kalau keluar parkir kan mundur gitu, mundurin pakai kaki. Itu kalau motor yang tinggi itu lumayan ganggu gitu. Kalau gue naik Aerox yang 155 gitu, itu buat gue ketinggian, buat gue yang tinggi 163. Jadi itu kalau keluar dari parkiran naik Aerox yang 155 itu lebih berat, lebih susah rasanya. Kalau naik ini lebih ringan dan juga lebih jejak tanah gitu. Kalau dari bobotnya sendiri, motor ini 102 kg, masih kategori nggak bisa dibilang ringan juga, karena Matic yang Beat gitu, terus Mio itu di bawah 100 kg. Tapi di range 100 kiloan plus minus itu masih, menurut gua masih bisa dibilang ringan juga sih. Ini bisa gue bilang pas lah gitu.
bobotnya pas, tidak ketengan, tidak keberatan. Semoga membantu buat kalian yang mau nyari-nyari motor bekas nih. Motor ini harganya sekitar 9 sampai 11 jutaan. Jadi masih tinggi menurut gua. Karena dulu barunya itu di 2016 itu dia 18 jutaan setahu gua, dan sekarang masih di angka 9 sampai 11. Itu lumayan bertahan harga bekasnya. Dan juga motor ini mungkin bisa dibilang cukup rare karena ini hanya diproduksi tahun 2016 aja gitu. Selain dari itu nggak ada. Jadi bisa dibilang populasi tidak banyak di Indonesia. Jadi buat kalian yang nyari motor bekas dengan budget 10 jutaan, ini menurut gua salah satu pilihan yang apa namanya ya, yang bisa diperhitungkan ya. Karena pertama, ini motor enak, rasanya enak, terus tarikannya oke, bentuknya juga sporty dan jarang gitu di populasinya. Tapi jangan khawatir karena mesinnya ini sharing platform dengan berbagai mesin Yamaha lain, misalkan Xeon RC dan Yamaha Soul GT. Jadi kalau soal mesin ini cukup banyak ya partnya ya. Kaki-kaki mesin itu CVT juga sama Xeon RC juga. Jadi semestinya untuk perawatan tidak ada masalah. Cuman mungkin yang akan jadi problem ketika mencari part-part body dan lampu-lampunya, karena ini cukup langka ya motornya, cukup jarang beredar. Jadi mungkin partnya juga tidak diproduksi banyak-banyak gitu. Oke, jadi sekian riding passion dan review singkat dari gua. Semoga berguna buat kalian. Siapa tahu ada yang berminat nyari-nyari motor kayak gini, enak dipakai dan juga jarang ya gitu, jarang banget di jalanan kelihatan. Ini mungkin bisa jadi pilihan. Oke, sekian dan terima kasih. Silahkan subscribe dan like videonya, dan juga boleh share ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih. Diki Cu cabut dulu. Ciao. Yes.